belum tahu ujung kehidupan kita kan. Begitu, apakah kita bakal suul khotimah, apakah husnul khotimah. Juga jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, walaupun kita banyak dosa. Yang tadinya orang kafir bisa jadi mukmin, yang mukmin juga bisa jadi kufur. Naudzubillah min dzalik. Wa ila hadrati khususan sahibul fadilah al-alim al-alama syekh Alhamdulillah wa narju bi barakatihim wa karamatihim syaikhulillah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nggak apa-apa ya Bibi, ngaji mah langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Kalau tak ada bahasa kerennya aku mengacu step by step ya. Jadi langkah demi langkah, selangkah jalur syariat, selangkah jalur thariqah, selangkah jalur ma'rifah, selangkah jalur hakikat. Gitu selangkah lagi nyampe ke rumah janda, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Falamma faragal musannif fi bayani fa'ala zalika bisalikina karhan wa bil wasilina tau'an. Jadi orang-orang salik atau orang-orang sairin mah dikasih anugerahnya oleh Allah karhan, karena memang terpaksa. Karohat terpaksa begitu mah. Tapi orang-orang wasil diberi anugerah ketaatan sama Allah tau'an, dengan sukarela sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karhan dan tau'an begitu bedanya, paham kan? Terus wala syakka, dan juga tidak ada keraguan lagi, wala syakkalan orang nono keraguan atau kemangmangan bagi Allah memberikan suatu tau'an atau anugerah ketaatan yang diberikan kepada orang wasilin. Anna hazal maqama, anna ing setuhune hadzal maqama utawi ikilah makom atau kedudukan. Makom itu kedudukan, bukan kuburan. Anna hadzal maqama ing setuhune utawi ikilah makom atau kedudukan iku arti leuwih dhuwur minal ula saking makom kang awal. Kesimpulannya makom wasilin ma'arki lebih tinggi minal ula atau minal awal daripada makom yang pertama, yaitu makom sairin. Tapi dua-duanya bagus. Yang kagak pisan mah belum menempuh makom syariat, yang belum pernah nginjak majlis taklim, belum pernah nginjak pengajian, umur udah 60 tahun padahal rumahnya samping masjid. Ya Allah ya Karim, itu yang paling bahaya. Jadi paham ya, bisa dipahami. Jadi makom yang paling tinggi daripada dua golongan tersebut, ta'ifata ini atau fariqah ini, ta'ifata ini, fariqah ini, itu namanya golongan. Yang paling tinggi arki minal ula, tetap yaitu makom wasilin daripada sairin gitu. Walihadzalan karena ikilah makom atau kedudukan, walihadzalan karena iki makom atau kedudukan lama semangsa-mangsa atau tatkala, lama semangsa-mangsa atau tatkala sa'ala takon atau berbicara atau bertanya, bahasa kitanya Mustofa al-Wasiti, Syekh Wasiti. Syekh Wasiti di sini berbicara atau bertanya kepada siapa? Ashaba Abi Usman, ing pirang-pirang santri Abi Usman. Ashaba ing pirang-pirang santri Abi Usman. Bimaza kalawan ovo, bimaza kalawan ovo. Jadi pertanyaan Syekh Wasit ini bertanya kepada santri, yaitu santrinya Abi Usman. Bimaza dengan apa? Begitu kata Syekh Wasit. Bimaza kalawan ovo iku kana ono ovo kelakuan atau syakni. Iku kana ono ovo syakni atau kelakuan. Iku ya'muru merentah guru sirakum ing sirakabeh
iku ya'muru merintahkum ing sira kabeh sapa saikhukum guru sira kabeh. Saikh arti guru. Apa saikhukum guru sira kabeh faqalu maka matur atau ngejawab iya santri atau ashab faqalu maka ngejawab iya santri kana ono ya'muru iku merintah iya guru na ing kita sodoyo atau ingsun sodoyo bi iltizami taati kalawan netep akan ketaatan. Iltizam tuh sama kayak iltizam, istimror, mudawamah, istiqomah, mulazamah, itu kayaknya artinya terus menerus, namanya iltizam gitu. Balik lagi bi iltizami taati kalawan netep akan gawe ketaatan waru'iyatin nupesi atau naksi. Balik lagi waru'iyatin napesiri, ada rohnya nggak di situ kalimatnya? Takut beda kita ada ya. Waru'iyatin napesiri lan nyawang atau ningali kekurangan fiha ing dalam taat. Kesimpulan begini. Jadi di makom ini, jadi kita harus meningkatkan makom sebenarnya mah ibadah teh. Yang tadinya kita sholat 5 waktu, semestinya kalau kita mah Islam yang sudah mantap sholat itu bukan cuma 5 waktu sehari semalam, 7 waktu atuh, paham nggak? Itu apa? Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha, begitu. Kecuali orang yang baru menempuh apa? Baru masuk agama Islam, wajar 5 waktu atau kita mah jangan ngejendong di 5 waktu. Wae, begitu, paham kan? Itu tingkatkan ibadah teh, iltizam, paham kan? Begitu. Intinya mah jadi Sayyidnu Athaillah memerintahkan kepada kita semua untuk meningkatkan makom atau kedudukan di dalam ibadah begitu. Sementara ada sebuah cerita di sini yaitu diriwayatkan oleh Syekh Wasid yang bertanya kepada santrinya Abi Usman. Yaitu Syekh Wasid bertanya kepada santri bimaza kana ya'murukum saikhukum, apa yang telah diperintahkan oleh gurumu kepadamu, begitu kata Syekh Wasid bertanya kepada para santri. Faqalu maka ngejawab itu santri teh kana ya'muruna bi iltizami ta'am. Santri menjawab daripada pertanyaan Syekh Wasid kana ya'muruna, jadi keadaan guru saya ya'muruna itu memerintahkan guru saya teh bi iltizami ta'ati dengan selalu itu memudawamahkan atau mengistiqomahkan perbuatan taat begitu. Dan juga waruyatin naqsiri, harus memperhatikan atau memperlihatkan kekurangan di dalam ibadah begitu, pihak di dalam ketaatan. Nah, faqala maka ngejawab ya Syekh. Faqala maka ngejawab ya Syekh Wasid lahum kadue para santri amaro wis merintah akan kum ing sira kabeh bil majusiyati kalawan agama majusi, bil majusiyati kalawan agama bangsa majusi, al mahdoti kang murni hala onotoh atau adakah hala onotoh atau adakah amaro wis merintah guru sira amaro wis merintah ya gurukum ing sira kabeh bil ghaibati kalawan nyamar akan anha saking taata. Jadi begitu. Ketika Syekh Wasid bertanya kepada para santrinya Syekh Abi Usman, apakah yang diperintahkan oleh gurumu gitu kepadamu? Jadi gurunya itu memerintahkan bi iltizamit taat, harus mengistiqomahkan pekerjaan taat, waru'iyatin naksiri, dan harus memperhatikan kekurangan pihak di dalam ibadah. Kemudian dijawab lagi oleh Syekh Wasid, faqala. Jadi Syekh Wasid berbicara lagi lahum kepada itu santri amarokum,
Kalau begitu mah gurumu sama aja memerintahkan, amarokum memerintahkan kepadamu, bil majusiyati sama aja halnya seperti agama majusi al-mahdoti yang murni. Hala amarokum, kalau begitu bolehkah aku memerintahkan kepadamu, kata Syekh Wasit kepada para santri begitu. Nah, bagaimana bil goibati, harus menyamarkan. Arti menyamarkan, jangan memikirkan pekerjaan taat, jangan memikirkan apa kekurangan di dalam ibadah. Ibadah mah ibadah baik ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang yang masih memperhatikan pekerjaan yang kurang taatnya, sama aja seperti agama majusi, paham kan begitu. Jadi ngelihatnya kemana? Jangan lihat ke situnya, langsung ngelihat ke sumbernya yang ngasih anugerah ketaatan kepada kita. Mafhum kan begitu maksudnya Mbak, kata Syekh Wasit. Balik lagi. Bil goibati, jadi tugas kita harus menyamarkan daripada perbuatan taat, jangan riya intinya mah. Bisuhudi kalawan nyakseni mansyaiha enggon muncule. Mansyad artinya muncul dari kata nasyibun. Bisuhudi kalawan nyawang atau memperhatikan mansyaiha enggon muncul ia taat, wa majroiha lan enggon lumakune atau berjalannya itu pekerjaan taat. Jadi kesimpulannya, jangan, kata Syekh Wasit mah, jangan memperhatikan biilzami taat, jangan memperhatikan kita istiqomah di dalam taat, dan juga jangan memperhatikan kekurangan-kekurangan di dalam ibadah, tapi perhatikanlah bisyuhudi mansyaiha itu. Perhatikan apa? Munculnya kita bisa ibadah, munculnya kita bisa taat, wa majroiha, dan bisa berjalannya ini ibadah dari siapa? Langsung lihat ke sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan begitu? Itu maksudnya mah, berarti intinya mah ini udah di makom wasil. Kalau kita mah boleh di makom sairin ge, masih memperhatikan apa? Memperhatikan ibadah kita kurang apakah enggak begitu? Khusyuk apa enggak? Boleh. Ketika udah menempuh makom sairin, tingkatkan ke makom wasilin. Ketika udah makom wasilin, hal seperti itu, memperhatikan kekurangan di dalam ibadah kita, tetap baik salah. Langsung lihat mansyaiha, sumber yang ngasih kita bisa ibadah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kesimpulannya, paham ya? Insya Allah. Yuridu karep ya Syekh Wasit, atau bermaksud ya Syekh Wasit, bizalika kalawan mengkonon pertanyaan atau salah tadi. Tapi zalika kalawan mengkonon pertanyaan, taroki ngaduwur akan atau meninggikan himmatihim, cita-citane ia santri, himmatihim cita-citane ia santri, ila maqamil irfani, maring kedudukan makrifat. Begitu. Ini orang udah ada di makom wasil nih, gitu. Kata Syekh Wasit, itu kan apa yang diperintahkan oleh gurumu di dalam ibadah. Begini Syekh Wasit, menurut guru saya ibadah itu harus memperhatikan kekurangan di dalam ibadah, begitu, dan juga harus istiqomah di dalam ibadah. Kata Syekh Wasit mah itu sama aja salah, begitu. Sebab lu udah di makom wasil, tingkatkan lagi atau ibadah teh, begitu. Tingkatkan sampai kemana? Ila makomil irfan, sampai ke makom makrifat, begitu maksudnya, paham kan? Insya Allah. Jadi yang bisa ngejawab kita makom apanya tergantung kita sendiri. Kita mau boro-boro toriko, boro-boro makrifat hakikat, yang ada hakikat kon kita begitu. Udah kita mau makom syariat dulu. Udah makom di syariat, tingkatkan ke makom kolbu. Udah makom kolbu, langsung lihat ke sumbernya, gitu. Mansyaiha wa majroiha, begitu. Munculnya ibadah dan juga perjalanan kita bisa ibadah teh, siapa yang ngasih? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah ketaatan atau anugerah ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Jadi kata Syekh Wasit kepada para santri dari pertanyaan tersebut, bizalik, daripada pertanyaan tersebut
taroki himmatihim. Kalau begitu mah lu udah di makom wasil nih. Kalau begitu mah taroki itu kan harus meningkat taroki teh himmatihim, cita-citamu kemana lagi, lebih tinggi lagi, ila makomil irfan, kepada makom ma'rifat. Berarti syariat tarekat ma'rifat hakikat. Paham ya? Begitu. Jadi perkara tersebut ya, memperhatikan di dalam istiqomah di dalam ibadah dan juga memperhatikan kekurangan di dalam ibadah. Bagi orang wasil masalah keneh baik. Menurut kita mah bagus ya. Gitu, menurut kita mah bagus. Ibadah teh khusyuk apa kagaknya begitu kan? Gitu, istiqomah apa enggaknya begitu. Jadi perintah atau jangan syekh wasit kepada santri ini sama aja kalau begitu mah kamu ibadah seperti orang majusi. Begitu. Kamu udah di makom wasil, kalau begitu mah udah tingkatkan lagi ila makom irfan, kepada makom atau kedudukan ma'rifat. Tapi latah takir ojo ngahina. Sedikit lagi. Latah takir ojo ngahina, latah takir ojo ngahina maing perkara utawi iya santri iku alaihi iku tetap ing atas iya santri atau perkara fa innahu maka setuhune perkara iku minal ihsani, perkara saking bagus. Nah, walaupun dia masih memperhatikan istiqomah enggaknya di dalam ibadah, kekurangan enggaknya di dalam ibadah, kata ulama syekh wasit latah takir, tapi jangan mengecilkan perkara tersebut, karena perkara tersebut minal ihsan, termasuk atau bagian daripada amal bagus. Paham ya? Insya Allah. Masabakot wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya.